Ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar ya. Materi kita hari ini adalah tentang sistem persamaan linear dan matriks. Oke, sistem persamaan linear ini katanya hadir dari ilmu fisika, gitu ya. Jadi kalau kalian waktu SMA pernah belajar hukum Kirchhoff, kalau kalian diberikan suatu rangkaian listrik seperti ini, maka kalian bisa ini ya dengan menarik lingkaran searah jarum jam di tiap-tiap rangkaian ini, ya kita bisa menemukan suatu persamaan dari sini, ya langsung aja ya waktu SMA kan sudah ya. Nah, persamaan seperti ini. Oke. Nah, kemudian persamaan ini bisa kita selesaikan dengan yang namanya metode eliminasi ya. Kemudian di kimia, oke, kalau kalian lihat ada reaksi kimia CH4 direaksi dengan O2 menjadi CO2 dan H2O, itu kita tahu bahwa biasanya ada namanya koefisiennya ya. Nah, koefisiennya adalah 2O2 dan dia 2 ya, lainnya 1 gitu. Biar seimbang jumlah atomnya ya. Yang kanan hidrogennya 4, ini kan hidrogennya 2. Nah, kalau dikali 2 di 2O2O jadi imbang. Yang kiri 4 hidrogennya, yang kanan 4 juga hidrogennya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita misalkan X1, X2, X2, X3, X4 adalah koefisien di masing-masing molekul ini ya. Nah, kemudian dari sini kita dapat bahwa X1 kali H4 itu harus sama dengan X4 kali maksudnya atom H di sini adalah 4 kali X1. Atom H di sebelah kanan itu X4 dikali 2 ya. Karena ini H2 kan berarti 2 atomnya, ini 4 atomnya ya. Kalau dikali X1 berarti jumlahnya berlipat sebanyak X1 dan ini berlipat sebanyak X4 ya. Jadi kita dapatkan bahwa dengan cara karbonnya itu adalah di sebelah kiri X1 ya, karena cuma di sini C ya. Sebelah di kanan X3 karena C-nya cuma ada di depan sini. Sementara hidrogen tadi sudah saya bilang bahwa di sebelah kiri ada 4 hidrogen dikali X1. Sementara sebelah kanan 2 hidrogen dikali X4 gitu ya. Nah, sementara oksigennya kan nyampur di kiri cuma sekali muncul di satu molekul, di kanan di 2 molekul munculnya. Jadi yang kiri kan 2 oksigen dikali X2 ya dapat ini. Sementara yang kanan itu 2 oksigen dikali X3 tambah oksigen 1 oksigen dikali X4 ya seperti itu. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi substitusi di SMA ya. Jadi kita dapatkan berapa X1, X2, X3 ya. Nanti dapatnya X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 1 dan X4-nya 2 ya. Saya yakin kalian bisa ngerjakan sendiri. Kemudian di interpolasi ya, sederhana kalau kita punya dua buah titik X1, X1, Y1 dan X2, Y2, kita ingin mengetahui garis yang melalui dua buah titik ini ya. Tinggal dimasukkan aja X1, X2-nya ke persamaan ini, bikin juga X1, Y1 dapat ini seperti itu. Ya. Nanti kita bisa dapatkan berapa A-nya, berapa B-nya seperti itu. Ingat X1, Y1 ini angka ya, misal 1,2 ini 1 berarti ini 2 gitu. Jadi kita dapat suatu persamaan linear juga. Ya, dua buah persamaan linear. Kemudian tadi sederhana ya, garis itu gampang ya, dapatnya persis sama seperti yang dibutuhkan ya. Jadi garisnya bakal sama persis dengan solusinya. Nah, sementara kalau polinom ini juga bakal dapat persis sama ya. Jadi misalkan polinom Px ini melewatin 4 buah titik ini ya. 1, 3, 2, min 2, 3, min 5, dan 4, 0 ya. Tinggal dimasukkan aja ke persamaannya ya. Nanti kalian dapat bahwa ini 1, 3-nya ini. Dan seperti nanti kalian bakal dapat 4 buah persamaan linear ya. Dan kalian bisa menyelesaikannya. Mungkin juga aproksimasi integral ya. Jadi bentuk sin x kuadrat itu tidak bisa diintegralkan secara analitik ya. Setidaknya orang belum menemukan metode untuk menyelesaikan sampai hari ini ya, belum menemukan metode secara analitik ya untuk menyelesaikan integralnya. Tapi kita bisa menggunakan sistem persamaan linear untuk memecahkan masalah ini ya.
Jadi kita ambil, jadi kita dekatin, ya, kita dekatin sin x kuadrat ya, sin pi x kuadrat per 2 ini dengan sebuah polinom pangkat 4 gitu ya. Jadi kita cukup dekatin dengan polinom pangkat 4 ya, dengan x00, x1 0,25, x2 0,5 dan seterusnya sampai x4 1 ya. Jadi kita dapatkan kan f-nya adalah sin pi x kuadrat per 2 ya. Jadi tinggal dimasukkan 0, jadi sin 0 adalah 0 ya. Dengan kalkulator kan bisa juga memasukkan nilai berapa 0,25 ya, dan seterusnya sampai S1. Kalau 1 kan jadi pi per 2, sin pi per 2. Sin pi per 2 artinya sin 90 derajat ya. Sin 90 derajat kan 1 ya, dapat seperti ini. Jadi dengan data ini kita punya 1, 2, ada 5 buah titik ya. Nah, kalau dengan metode yang sebelumnya kita dapat kita bakal dapat polinom pangkat 4 ya. Tapi polinom pangkat 4 tidak persis sama dengan sin, tapi sangat mendekati ya. Jadi kalau integral dari px ini kan gampang ya, karena polinom gampang diintegralkan. Nah, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat kalau asli ini yang garis hitam putih ini adalah fungsi aslinya, sementara yang garis biru ini adalah pendekatan, kurva pendekatan ya. Kita lihat bahwa nyaris sama gambarnya ya. Jadi integralnya pasti juga mendekati. Ya mungkin error dikit lah ya. Namanya ya aproksimasi. Nah, jadi kalau kita integralkan ya, ini gampang diintegralkan ya. Dapatnya integral dari 01 adalah 0,438501. Ini bisa kita selesaikan dengan cara aproksimasi. Oke ya, kemudian itu kan yang bertanya apa persamaan linear ya. Persamaan linear itu adalah bentuk seperti ini ya. Ini persamaan linear dengan dua buah variabel, itu variabel x dan y ya. Sementara A1, A2 dan B itu sebuah konstanta. Kemudian muncul dengan sistem persamaan linear itu apa? Sistem persamaan linear itu adalah dua buah persamaan linear atau lebih. Jadi beberapa buah persamaan linear ya. Bahkan satu pun tergolong sistem persamaan linear ya. Cuman karena dia cuma satu ya bilang aja persamaan linear itu. Kalau lebih dari satu baru kita katakan sistem persamaan linear. Tapi ingat ya, satu juga termasuk sistem persamaan linear ya. Cuman mungkin terlalu panjang nyebutnya. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk matriks ya. Nah, ini matriks pertama dan matriks kedua seperti itu ya. Tapi yang ini bisa ditulis dalam perkalian dua buah matriks gitu ya. Seperti ini ya. Oke, jadi secara umum sistem persamaan linear itu adalah bentuk seperti ini ya. Ini n buah variabel dan m buah persamaan. Ya, ini adalah sistem persamaan linear dengan n buah variabel kan x1 sampai xn ya. Variabel ada n buah dan sistem persamaan linearnya ada m buah ini 1, 2 dan seterusnya sampai m nya. Seperti itu. Dan lagi-lagi seperti tadi bisa ditulis dalam bentuk matriks ya. Nah, kalau tadi matriksnya matriks A ini dikali apa namanya? Matriks A-nya tadi kan A ya. Nah, begitu ya. Dikali X sama dengan matriks B seperti itu ya. Ya, tapi mungkin X-nya bisa kita abaikan, kita tulis dalam bentuk ini, namanya matriks gandeng ya. Ya, karena digandeng gitu. Awalnya matriks A dikali X sama B. Jadi A dan B-nya digandeng. X-nya ditiadakan ya. Karena mungkin tidak akan melalui proses perhitungan X-nya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini persamaan AX sama dengan B. Jadi kalau dibilang ini sistem persamaan linear, ini juga sistem persamaan linear ya. Tapi dalam bentuk matriks saja. Tapi lebih gampang menulisnya ya. Nah, sudah kalian udah jelas ya bahwa A-nya adalah matriks ini, X-nya matriks ini ya, matriks X ini ya. Dan ini B matriks B. Ini A-nya. Nah, bagaimana gambaran umum dari sistem persamaan linear ya? Nah, ini kita akan bicara di dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Jadi kalau dimensi 2 misalnya kita punya dua buah persamaan linear ya. Bentuknya A1 X tambah A2Y sama dengan B1 ya. Yang kedua adalah A2
2X tambah B dari A3 ya. A3 tambah A4Y sama dengan B2 seperti itu. Ya. Nah, kita kalau di dimensi 2 ini merupakan sebuah garis ya. Jadi ini ada dua buah garis ya. Nah, garis ini kalau sejajar begitu, maka dia dikatakan tidak akan punya solusinya. Karena apa? Tidak pernah berimpitan ya. Tapi kalau garisnya berpotongan, pasti dia punya solusi ya. Solusinya adalah yang tengah ini ya. Titik ini adalah solusinya. Nah, kasus ketiga adalah kalau garisnya adalah berimpit gitu. Ya, gambarnya kurang bagus ya, tapi kalau dia berimpit gitu ya. Mirip sejajar tapi dia berimpit. Tapi ini berpotongan di sepanjang garis gitu. Jadi solusinya ada banyak ya. Bahkan bisa dikatakan, atau bukan bahkan ya, kita katakan nyata hingga solusi. Nah, untuk kuliah kita kali ini kita hanya mempelajari yang solusinya satu saja. Ya. Sama yang tidak punya solusi. Yang solusi tak hingga kita akan pelajari di semester depan. Oke, bagaimana dengan interpretasinya di dimensi 3? Artinya ada 3 buah variabel di situ, X, Y, dan Z ya. Atau X1, X2, dan X3. Variabel X1, variabel X2, variabel X3. Oke, nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini adalah kalau di harusnya ada Z di sini ya. Ada Z di sini. Ya. Jadi kalau kalian lihat bahwa persamaan linear pada dimensi 3 itu berbentuk bidang. Ya, persamaan linear di dimensi 3 itu berbentuk bidang. Jadi jangan bilang persamaan linear pasti garis gitu, enggak ya. Ini bentuknya bidang. Ya. Jadi kita punya 3 buah bidang. Kasusnya ya, bidangnya tidak beririsan, sejajar bidangnya. Atau dua yang sejajar, satu yang beririsan, atau bentuk seperti ini. Atau yang satu berimpit ya. Jadi ini yang satu ini 2 bidang misal. Yang satu ini ya. Atau kasusnya begini ya. Dia hanya berpotongan di satu titik yang tiga-tiganya sekaligus gitu ya. Kalau bidang ini dengan bidang yang ini sama bidang yang ini kan di satu garis ini berpotongan ya. Oke, dengan bidang yang satu lagi ditambah di sini tiga-tiganya berpotongan di sini ya, tapi tidak tempat lain ya yang tiga-tiga berpotongan. Ya. Sementara kasus ini dia berpotongan di sepanjang garis ini. Ya. Nah, ini dua bidang ini misalkan di sini dua bidangnya bidang ini sebenarnya dua bidang berimpit gitu ya. Dia tetap dia berpotongan di sepanjang garis ini. Nah, ini tiga bidang berimpit ini berpotongan di semua bidang ya. Nah, untuk kasus ini solusinya adalah yang memulai tiga-tiganya. Artinya apa? Di mana tiga-tiganya berpotongan. Ya, kita lihat ini tidak berpotongan tidak ada satupun titik yang termuat di tiga bidang. Ini juga sama. Tidak ada satupun titik yang termuat di tiga bidang ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini ada satu ya. Ini ada sepanjang garis ini. Ini sepanjang bidang, ini sepanjang garis. Jadi yang ada solusi adalah yang bawah ini semua. Yang atas tidak ada solusinya. Tapi kita lihat bahwa di sini solusinya cuma satu. Ini solusinya banyak ya. Lainnya sudah banyak ya. Nah, di kuliah kita hanya pelajari yang solusinya satu ya. Dan juga ya tidak ada solusinya. Kapan ya tidak ada solusi. Oke, oleh karena itu kita akan belajar sistem persamaan linear, tapi kita mulai dengan belajar matriks pada video selanjutnya. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya.